kompak dan perencanaan yang matang dari kita. Hari ini kami membuktikan bahwa pada saat malam tahun baru saya pernah berjanji dengan rekan-rekan media akan melakukan pengungkapan kasus BT yang berada di Lahat Tengah yang memang meresahkan masyarakat Kabupaten Lahat. Alhamdulillah, atas ridha Allah Ta'ala dan kerja keras serta perencanaan yang matang, kita kemarin pada tanggal 6 April 2021 tepatnya diperkirakan pukul 10.00 WIB kita melakukan penangkapan para pelaku-pelaku pengedar narkoba yang berada di Lahat Tengah. Kami laporkan bahwa didasari dengan lidik-lidik kami, kemudian kita melakukan penangkapan dengan laporan polisi LP yang sementara ya kita belum diterbitkan LP-nya karena ini masih dalam proses pemeriksaan, ya mungkin besok kita terbitkan. Kemudian untuk TKP-nya ini berada di Kelurahan Lahat Tengah, RT 03 RW 01 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang tepatnya berada di rumah milik tersangka Wendy Oktaviansa alias Endi alias Bolang bin Hermansyah almarhum. Adapun kami sampaikan kronologis daripada penangkapan ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di alamat tersebut yang kami sampaikan tadi sering terjadi transaksi narkotika. Lalu kita lakukan lidik. Setelah tepat sasaran dan tepat orang, maka kami Satres Narkoba Polres Lahat didukung dengan sat yang lainnya, ya, Polres Lahat yang sudah terbentuk dalam tim melakukan kegiatan. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB kita berhasil mengamankan 10 orang terduga pelaku. Di antaranya 1 Wendy Oktaviansa alias Endi alias Bolang bin Hermansyah almarhum. Nomor 2 dari kanan orangnya. Ya. Kemudian Jimmy Saputra bin Iskandar itu nomor 3. Selanjutnya Megawati ya, Megawati. Kemudian itu yang perempuan ya. Kemudian Julianto bin Suja. Ini Julianto. Ya. Kemudian Muhammad Rozi. Ini orangnya. Kemudian Dimas Aji bin Reswan Effendi bin Mahrun. Ini orangnya. Kemudian Niko Oktaviansa bin Komaruzaman. Ini yang agak putih. Kemudian Juliansa SE. Ya, ini orangnya. Kemudian Reza Pahlevi. Ya, kemudian satu lagi yang terakhir adalah saudara Dimas Aji bin Harun Nur Rasid. Itu ada 10 orang yang kita berhasil amankan pada saat di TKP. Kemudian pada saat diamankan terduga pelaku atau nama Jimmy Saputra bin Iskandar sedang di pinggir sumur, dan saat sebelum diamankan terduga pelaku atau nama Jimmy Saputra bin Iskandar melemparkan ya, 1 buah dompet plastik warna biru
dan 2 paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ke dalam sumur. Kemudian oleh petugas mengambil 2 paket serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut, ya, dan 1 buah dompet plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam sumur tersebut. Selanjutnya petugas juga melihat terduga pelaku atas nama Julianto bin Suja almarhum pada saat akan diamankan melemparkan dompet warna biru bercorak kembang ke arah luar pagar. Kemudian petugas mengambil 1 buah dompet emas warna biru bercorak kembang yang pada saat itu juga disaksikan oleh terduga pelaku atas nama Julianto bin Suja almarhum, yang di dalamnya terdapat 15 paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan kembali di pondok yang berada di depan rumah terduga pelaku Wendy alias Endi. Saat akan diamankan, terduga pelaku atas nama Rezwan Effendi, Wendy alias Endi, kemudian Julian, Muhammad Rozi, Kimas, Aji, dan Reza Pahlevi sempat melarikan diri. Kemudian dapat diamankan oleh petugas dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di pondok tersebut. Jadi setelah kita amankan, kemudian kita bawa kembali ke pondok pada saat kita pertama kali melihat yang bersangkutan. Kemudian kita ditemukan di situ ada 1 buah kaleng permen pagoda yang di dalamnya terdapat 7 paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Kemudian 1 set alat hisap, mana bang? Yang ini untuk ini dulu, yang ini. Ya. Ya, ini yang kami tunjukkan ya, terdapat 7 buah paket kecil, 7 buah paket kecil. Nah, ini barangnya, 7 buah paket kecil yang kita temukan di pondok itu, ya, diduga serbuk kristal narkotika jenis sabu. Kemudian 1 set alat hisap sabu. Tuh. Ini yang kita temukan ini dari berapa orang yang kita sampaikan tadi. Ya. 1, kemudian 1 buah kotak plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 paket kecil serbuk. Ya. Nih. Ada pireknya juga. Di dalamnya terdapat pirek diduga masih berisi yang masih berisi serbuk narkotika jenis sabu. Kemudian beralih ke kamar, kita melakukan penggeledahan kamar. Petugas juga melakukan pemeriksaan di kamar atas rumah milik saudara Endi, pelaku atas nama Endi, milik orang tua pelaku atas nama Endi. Dan di dalam kamar tersebut diamankan terduga pelaku atas nama Niko dalam kamar ya. Terdapat Niko waktu itu dalam kamar. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar tersebut dan ditemukan 1 set alat hisap sabu. Nah ini ya, 1 set alat hisap sabu. Bisa dilihat rekan-rekan ya. Ya. Dan 1 lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sisa serbuk jenis sabu ya. Kita temukan ini di dalam sumur. Ini yang paling banyaknya. Dalam sumur yang waktu itu dibuang oleh saudara Jimmy. Dia ada paket 1 kantong, kemudian 2 paket sedang, ya, 1 kantong 2 paket sedang.
Oke. Nah, ini tadi PP-nya yang kita temukan dari saudara Julianto. Ya, 15 paket kecil yang dibuangnya di luar pagar tadi. Orangnya Julianto nih. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian TSK dan BB yang diamankan, yang saling hubungan. Yang pertama diamankan adalah saudara Wendy Oktaviansa alias Endi alias Bolang bin Hermansyah almarhum, umurnya 43 tahun, pekerjaan swasta, alamat RT 03 RW 01 Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Kabupaten Lahat. Kemudian yang kedua, Jimmy Saputra bin Iskandar. Yang bersangkutan juga adalah seorang residivis, ya, pernah menjalankan hukuman. Umurnya 23 tahun, pekerjaan tunakarya, beralamat di Gang Masjid Nurul Huda, Desa Seliwangi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian yang ketiga, saudari Megawati binti Burhan, almarhum, umur 39 tahun, pekerjaan di rumah tangga, alamat RT 03 RW 01 Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian padanya diamankan barang bukti berupa tadi satu paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, ini tadi ya. Nah, kita perlihatkan ini tadi. Kemudian 2 paket sedang serbuk kristal duga narkotika jenis sabu, 2 paket sedang. Sedang juga ada itu, satu yang besar, ini yang 2-nya. Kemudian 2 bal plastik klip bening. Nah, ini 2 bal plastik klip bening, ya, tidak sama. Selanjutnya timbangan warna silver dan hitam. Nah, ini kita temukan juga TKP. Kemudian 1 buah dompet besar warna hitam, dalam dompet ya. Dompet. Kemudian 1 buah dompet plastik warna hijau. Nih. Lanjut, yang kedua yang diamankan adalah tersangkanya atau nama Julianto bin Suja almarhum, umur 35 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Yang kedua, Muhammad Roji bin Dadang Suherman, umur 18 tahun, pekerjaan tunakarya, almarhum, alamat Jalan Maya Ruslan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Dengan barang bukti yang kita amankan adalah 15 paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Ya, ini barangnya. Oke, lanjut. BB berikutnya adalah 1 buah dompet emas warna biru dengan corak kembang. Dompet emas, corak biru warna kembang. Ada kembang-kembangnya, corak kembang. Oke, kemudian 2 lembar plastik klip. Nah. Yang ketiga yang kita amankan tersangkanya Reswan Effendi bin Marhun almarhum, yang merupakan seorang residivis, umur 1 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat Kelurahan Kota Raya RT 002 RW 001 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Dengan barang bukti yang kita amankan adalah 7 paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu. Paket. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya 1 buah kaleng permen pagoda. Nah, ini tadi. Nih.
2 kaleng permen pagoda. Yang tadinya barang ini ada dalam ini ya. Barang ini 7 ini ada dalam ini. Oke. Kemudian yang keempat yang kita amankan adalah saudara Niko Oktaviansa bin Komaruzaman, umurnya 31 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat Jalan Mayrutan, RT 03 RW 01 Kelurahan Lahat Tengah, Kabupaten Lahat. Orangnya nih, itu dengan barang bukti yang kita amankan berupa 1 set alat hisap sabu. Barangnya 1 set alat hisap sabu. Bisa lihat ya? Kemudian 1 batang pirek yang dalamnya terdapat sisa sabu. Pirek. Bisa lihat ya? Kemudian 1 lembar plastik klip bening. Nah, ini tadi di dalam plastik ini ada plastik yang ada sisanya. Oke. Kemudian yang keempat kelipat. Itu. Kemudian yang keempat adalah yang kita amankan saudara Niko. Sudah. Yang kelima saudara Kimas Haji bin Harun Rashid. Umurnya 22 tahun. Ya, umurnya 22 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat Rimba, Beduk, Blok C, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian Yuliansa SC alias Kulek bin Kumswan, Sapawi almarhum, merupakan seorang residivis juga. Umur 42 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat RT 05 RW 02 Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian yang ketiga adalah Reza Pahlavi bin Amril, juga seorang residivis. Umurnya 28 tahun, pekerjaan tunakarya, alamat Desa Marasiban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Dengan barang bukti yang kita amankan adalah 1 paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 gram. Ya, ini barangnya. Kemudian 1 set alat hisap. Ini. Kemudian 1 batang pirek. Nah ini. Ini sabunya tadi, ini 0,1. Kemudian ini pireknya masih ada isi. Rekan-rekan sekalian, dari ke-10 orang ini akan kita terapkan untuk pasalnya adalah 114 ya 114 ayat 2 Undang-Undang 35 nomor 35 tahun 2009, yang mana berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi dari 5 gram ayat 2 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun, paling lamanya 20 tahun dengan denda ya paling sedikitnya 1 miliar, kemudian paling banyaknya 10 miliar. Dengan pasal yang kedua adalah pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang melebihi 5 gram. Ayat 2 ya. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lamanya 20 tahun dengan denda
800 juta, ya, paling banyaknya 8 miliar. Dari kegiatan ini, barang bukti yang sudah kita amankan sebanyak 71,83 gram ini, kita sudah bisa menyelamatkan sebanyak 7.183 jiwa masyarakat yang berada di Kabupaten Lahat. Mungkin itu dari kami. Kemudian kami buka, silakan rekan-rekan yang kalau ada mau ditanyakan, jangan berburu resiko. Yuk, kami dulu ya, mana dulu? Tanya dah. Nah, ayo dulu. Status dari tersangka ini apa dah? Ya. Apa bandarnya? Ya. Nanti kita masuk ke dalam. Kalau untuk berkaitan 114 tadi kan sudah jelas tadi, ya. Kalau untuk 114 kan masalah kepemilikan, penguasaan. Iya.